Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, aksiologi ilmu gitu ya. Jadi pembahasan kali ini adalah kita melihat gitu ya. Kita mencoba memahami bagaimana ilmu itu dikritisi gitu ya dengan sudut pandang filsafat dari sisi aksiologisnya gitu ya. Nah, untuk memahami itu maka pembahasan kali ini saya beri judul ilmu, nilai dan etika. Karena seperti yang kita pahami sebelumnya gitu ya, bahwasanya kalau kita ngomong aksiologi gitu ya, maka kita berhadapan dan berkaitan gitu ya dengan pertanyaan seputar nilai, etika, estetika, manfaat gitu ya dan semacamnya gitu ya. Itu. Nah, pertanyaan pertama gitu ya untuk kita bisa mendapatkan apa esensi dari pembahasan ilmu dari sisi aksiologisnya gitu ya. Itu bisa kita lihat dari ilustrasi ini gitu ya. Mungkin perlu kita bahas sekilas itu ya. Jadi terkait dengan ini isu PLTN gitu ya. Nah, apa pendapat kalian gitu ya? Apakah kalian pro dengan pendirian pembangkit tenaga nuklir gitu atau kontra gitu? Sebagian dari kita mungkin pro, tapi sebagian dari kita mungkin kontra gitu ya. Misalnya bagi yang pro terhadap pengadaan, penyelenggaraan atau pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir ini, mungkin kita beranggapan gitu ya bahwa oh iya ternyata PLTN itu banyak kok manfaatnya. Kenapa? Karena dia lebih efisien gitu ya. Tapi sebaliknya gitu, bagi yang kontra itu mungkin menganggap gitu ya bahwasannya ya PLTN ini bahaya gitu loh, sangat berbahaya dari sisi nantinya dampaknya radioaktifnya itu, zat radioaktifnya itu berbahaya, limbahnya nanti gimana gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab itu, karena tingkat resiko soal keselamatan itu aduh resikonya sangat besar itu gitu. Terutama limbahnya juga nanti dampaknya terhadap lingkungan, waduh bahaya itu gitu. Sehingga ya sebisa mungkin jangan PLTN. Kita juga masih banyak PLT yang lain kan ya, pembangkit listrik dengan tenaga yang lain, entah batu bara atau yang lebih ramah lingkungan, misalnya energi matahari, energi angin, energi air gitu ya, panas bumi gitu ya. Nah, itu pro dan kontranya gitu ya, ada yang pro ada yang kontra. Kemudian cloning pada manusia, nah itu juga mungkin kita ada yang pro ada yang kontra gitu ya. Yang pro dengan pendapatnya gitu ya, bahwasannya ya nggak masalah gitu kan ya, yang penting di situ nanti kan jelas itu kan ya, ini cloning dari siapa gitu kan ya. Sehingga kalau memang cloning itu sudah memang benar-benar memungkinkan, walaupun sekarang masih tahap uji coba gitu ya, belum benar-benar berhasil ya. Kalau benar-benar nanti berhasil gimana, bisa ya monggo, tidak masalah gitu ya. Yang penting nanti jelas ini dari siapa cloningnya, asal usulnya, riwayatnya gitu kan ya. Tapi bagi yang kontra, loh bahaya nih kalau cloning bisa dilakukan pada manusia ini nanti. Kalau cloningnya berhasil gimana? Bisa merusak tatanan keluarga gitu kan ya, riwayat keluarga asal usul ini anak siapa bla 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 gitu ya, hasil pernikahan siapa, kan nggak perlu lagi menikah gitu misalnya itu ya, karena cukup dengan cloning ini misalnya. Nah itu gimana gitu ya, kaitannya dengan agama juga gimana, wah bla 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 itu ya. Kemudian terakhir yang ketiga, soal industrialisasi dan mekanisasi dalam ya pabrik-pabrik, industri secara umum itulah, di segala bidang kan ya. Nah itu gimana perusahaan-perusahaan gitu ya. Bahkan sekarang ya bolehlah kita anggap AI bagian dari apa yang disebut sebagai mesin ini ya. Anggaplah AI sebagai salah satu mesin ya.
kan intinya mekanisasi yang terjadi dalam dunia industri itu kan intinya menggantikan manusia gitu kan ya, dengan mesin atau alat yang ada lah, termasuk AI. Saya kira itu bisa dikatakan sebagai bagian dari mekanisasi ini. Nah itu gimana? Apakah Anda pro dengan mekanisasi ini dalam konteks industrialisasi atau kontra, kan itu kan ya. Sebagian mungkin pro, sebagian juga mungkin kontra dengan argumennya masing-masing gitu ya. Gitu ya. Yang pro mungkin mengatakan ya nggak masalah, kalau memang itu dibutuhkan ya memang seperti itu, kita nggak boleh menolak itu. Memang teknologinya sudah ada, sangat efisien kok, mengurangi pengeluaran dan efisien dalam artian meningkatkan pemasukan, ya nggak masalah gitu. Tapi yang kontra mungkin, waduh kalau gitu nanti ya manusianya gimana, kerja apa, masa nggak ada lapangan kerja buat manusia, terus nanti gimana mereka penghidupannya segala macam gitu ya. Karena semua mungkin hampir semua pekerjaan diambil alih oleh mesin gitu ya, termasuk AI gitu misalnya. Terus gimana gitu loh, siapa yang bertanggung jawab terhadap ini orang-orang ini gitu loh. Kalau mereka nggak bekerja gimana kesejahteraannya, siapa yang bertanggung jawab? Masa dilepas itu saja, salah mereka sendiri, wah nggak bisa menyesuaikan dan segala, nggak bisa gitu dong. Gitu. Nah itu tuh contoh ya bagaimana, dan ini ilustrasi lah, contoh ilustrasi bagaimana ternyata ya kalau kita ngomong PLTN, kemudian teknologi cloning, kemudian mesin-mesin ya, mekanisasi gitu ya, itu kan sebenarnya adalah bagian dari hasil pengembangan ilmu kan itu ya. Kan itu adalah produk dari pengetahuan ilmiah gitu kan ya. Hasil dari riset, hasil dari pengembangan dalam riset ilmiah gitu kan ya. Nah ini ilustrasi bahwasanya ternyata kalau kita ngomong ilmu pengetahuan gitu ya, dan atau pengetahuan ilmiah, itu ternyata kita tidak bisa ngomong hanya soal misalnya ini ilmu ini risetnya apa gitu ya, terus kemudian ini mau pakai metode apa selesai gitu, tujuannya apa selesai gitu ya. Tidak bisa gitu. Ternyata kalau kita ngomong ilmu ya, itu ternyata hasilnya, pengembangannya itu juga harus berkaitan juga dengan nah, kira-kira ini nanti ada pro kontra nggak, manfaatnya, bahayanya gitu kan ya, dampak positif negatifnya. Ternyata ada loh kaitannya dengan persoalan semacam ini gitu kan ya, yang mungkin bagi kita atau bagi para ilmuwan sebagian ilmu nggak pernah terpikirkan gitu ya. Atau bahkan mereka merasa lepas gitu ya, nggak ada urusannya gitu kan ya. Dan soal ilmu itu ya yang penting saya sebagai ilmuwan apa yang perlu untuk kita ketahui untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah itu, apa yang harus kita teliti, apa yang harus kita kembangkan untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah. Nggak ada urusan dengan apakah nanti hasilnya akan digunakan untuk hal yang positif, berdampak negatif, itu bukan urusan kita. Mungkin ada yang berpandangan seperti itu gitu ya. Tapi dari sini kita gitu ya, harapan saya kita punya pemahaman ya bahwasanya ternyata ilmu itu bukan hanya soal riset belaka gitu ya, sekedar riset pengen tahu apa terjawab, nah itulah hasilnya. Karena kalau kita ngomong ilmu itu kan ya berangkat dari rasa keingintahuan kan ya, curiosity kalau kita ngomong dari sisi filsafatnya itu ya, ingin tahu apa dan itu yang ingin dijawab gitu ya, secara rasional, sistematis dan ya empiris juga nanti gitu ya, rasional, empiris dan sistematis, nah gitu ya, gitu. Ternyata tidak hanya soal itunya, tapi soal ternyata ini ada kaitannya dengan persoalan nilai, etika gitu-gitu ya, dampaknya, manfaatnya gitu kan ya, positif atau negatifnya gitu ya. Jadi ilmu itu berhadapan dengan persoalan nilai dan etika loh ya, gitu. Makanya penting di sini kita melihat ilmu dari sisi aksiologisnya gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan ilustrasi ini gitu ya. Nah terkait dengan kaitan antara ilmu dengan nilai, etika dan semacamnya itu, nah itu di sini perlu saya sampaikan, ini ada perdebatan gitu ya di
dimana di kalangan ilmuwan termasuk filsuf tentang ilmu itu ada perdebatan, ada dua kubu gitu ya. Apakah memang ilmu itu harusnya dikembangkan untuk ilmu dalam artian bebas nilai, jadi nggak ada urusannya dengan persoalan nilai kemanusiaan atau apa ya, pokoknya kita sebagai ilmuwan dalam mengembangkan ilmu ini, riset-riset atau pengembangan ilmu lah pokoknya itu ya, pokoknya yang penting untuk bagaimana kita mengatasi atau memenuhi rasa ingin tahu keilmuan kita. Kenapa sih kok bisa terjadi? Bagaimana sesuatu itu terjadi gitu. Nggak ada urusan soal apakah nanti manfaatnya akan digunakan untuk apa, apakah nanti akan memberi bahaya buat siapa gitu kan ya, berdampak negatif bagi siapa, itu nggak ada urusan. Yang penting saya ingin tahu sebagai ilmuwan, ingin tahu kenapa kok ini bisa terjadi, bagaimana dia prosesnya terjadinya. Nah, itu salah satu kelompok yang mengatakan bahwasanya ya ilmu itu pokoknya harusnya dikembangkan untuk ilmu itu sendiri, untuk mengatasi rasa ingin tahu ya, untuk apa, membayar rasa ingin tahunya itu loh, biar terbayarkan itu ya, jadi menghasilkan pengetahuan baru, sudah gitu doang tentang bagaimana, tentang mengapanya. Soal urusan nanti dampak positif negatifnya, manfaat atau bahayanya, itu soal lain. Jadi ilmu itu bebas nilai, gak ada kaitannya dengan nilai-nilai soal kemanusiaan atau yang tadi yang maka ini mensejahterakan atau tidak, bahaya atau tidak, gak ada urusannya. Itu bukan tanggung jawab saya sebagai ilmuwan. Ada yang berpandangan seperti itu, tapi ada juga pandangan lain yang kontras gitu ya, yang mengatakan bahwasannya ya nggak bisa gitu dong, ilmu itu harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan harus ditujukan untuk kesejahteraan manusia gitu loh. Kenapa? Karena ilmu itu syarat nilai menurut kelompok yang kedua ini gitu ya. Ya ibaratnya gini, kalau kita mau meneliti atau mau mengembangkan ilmu tentang apa gitu, kajian tentang apa, ya harus dipikirkan dulu ini nanti ada nggak manfaatnya buat siapa, manusia, kelompok siapa, atau bahkan manfaat misalnya untuk alam semesta ini, manfaat untuk tumbuhan, untuk hewan, lingkungan itu ya, harus dipikirkan itu sejak awal gitu. Kalau nggak ada manfaatnya atau justru membuat bahaya, ya jangan meneliti ini, nah gitu kira-kira gitu. Nah ini kan beda ya cara berpikirnya antara kelompok yang kedua dengan kelompok yang pertama tadi, jadi berbeda kelihatan itu. Jadi penelitian itu tidak sekedar untuk, kalau kelompok kedua ya tidak sekedar untuk memenuhi haus pengetahuan kita, itu bukan, tapi untuk kesejahteraan manusia gitu. Kalau ada manfaatnya kesejahteraan buat manusia ya oke, silakan dikembangkan kajian ilmu riset tentang itu. Tapi kalau nggak ada atau justru bahaya ya jangan gitu ya. Tapi kalau kelompok yang pertama, ilmu bebas nilai, ilmu untuk ilmu, ya yes, pokoknya apa yang diketahui ya itulah yang harus diteliti, selesai gitu. Soal hasilnya akan digunakan untuk apa, dampaknya negatif positif, itu bukan urusan gitu ya. Itu hal yang berbeda sudah, di luar pengembangan ilmu itu sendiri. Nah kira-kira gitu. Nah kira-kira teman-teman masuk yang mana kan itu, atau lebih memilih yang mana ya, monggo, itu masing-masing punya pendirian gitu ya. Tapi secara umum memang seperti dikatakan oleh Einstein ya, Einstein itu dulu kan menyesal gitu ya, karena teorinya tentang relativitas itu kan ya, itu akhirnya kan tentang energi itu juga kan ya, itu akhirnya kan dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan untuk membuat bom atom yang akhirnya membuat perang dunia itu kan ya, dan sekarang nuklir itu kan ya. Dia menyesal itu sebagai ilmuwan itu, dan akhirnya dia mengatakan bahwanya ya makanya ilmu tanpa agama itu kan cacat gitu ya, sedangkan agama tanpa ilmu itu jadi buta ya. Jadi itu ibarat saja itu maksudnya ya. Jadi maksudnya ya ilmu itu harus dipikirkan kaitannya dengan nilai-nilai moral, bahkan dia ngomong agama itu ya. Ini bahayanya apa, manfaatnya apa,
untuk siapa, kan itu kan ya. Jadi bukan sekedar soal pengen tahu apa gitu, tapi untuk menyelesaikan masalah apa gitu. Atau jangan-jangan ini justru bikin masalah, nah gitu ya. Jadi syarat nilai, kalau kata Einstein itu dia memilih untuk berpihak pada bahwasanya ilmu itu syarat nilai, karena dia sudah pernah menyesal karena temuannya, teorinya itu digunakan untuk hal-hal yang justru membuat ya bahaya buat manusia, buat peradaban. Dia menyesali itu gitu ya. Jadi itu ya. Jadi dalam perdebatan soal aksiologi ilmu ada dua kubu soal itu tadi ya, pengembangan ilmu itu untuk ilmu atau untuk kesejahteraan manusia itu. Nah, dari perdebatan itu juga akhirnya muncullah yang namanya ilmu murni dan ilmu terapan. Risetnya riset murni, riset dasar versus riset terapan gitu ya. Kalau yang berfokus pada pengembangan ilmu murni gitu ya, ya mereka karena merasa bahwa ya yang penting adalah bagaimana memahami sesuatu, jadinya lah riset dasar gitu ya. Jadi riset-riset yang dilakukan ya memang murni untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Sudah di situ pokoknya fokusnya. Soal yang lain itu bukan urusan kita sebagai ilmuwan, kira-kira gitu. Tapi kalau menurut yang kelompok yang kedua, ya riset itu harus riset terapan, berbasis ilmu terapan, berbasis tadi filosofi, bahwa pemikiran filosofis ya, bahwa ya ilmu itu untuk kesejahteraan manusia. Jadi untuk menyelesaikan masalah manusia gitu. Masalahnya apa? To solve the problem gitu kan ya. Gitu. Jadi risetnya harus riset terapan, bukan riset dasar. Ya walaupun riset terapan juga bisa dilakukan dengan tahapan riset dasar terlebih dahulu, tapi tidak boleh berhenti pada riset dasar. Harus dilanjutkan ke arah riset terapan. Dalam artian apa riset terapan? Itu riset yang ini menerapkan konsep, teori dan hasil riset ilmiah sebelumnya, termasuk yang riset dasar itu, untuk kemudian diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh manusia atau oleh peradaban ini gitu ya, atau oleh dunia ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah riset terapan, bukan sekedar untuk ingin tahu bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, tapi riset yang tujuannya untuk mengatasi masalah sekaligus gitu ya. Itu. Nah, itu perdebatannya gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ilmu murni versus ilmu terapan itu tujuannya memang berbeda gitu ya. Tapi terus apakah kemudian kita harus fokus di ilmu terapannya, riset terapannya? Ya enggak juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya saling melengkapi. Cuman yang menjadi tekan di sini adalah apakah kita mau fokus sekedar di riset dasarnya, di ilmu murninya, atau harusnya kita lanjutkan ke ilmu terapan, riset terapannya. Ya lebih baiknya harusnya ya ke arah riset terapan gitu ya, selain riset dasarnya. Jangan berhenti di riset dasar gitu loh maksudnya ya. Dan bahkan ketika riset dasar pun harus sudah berpikir kira-kira nanti bisa diterapkan untuk riset terapan yang bermanfaat untuk siapa, kan itu, untuk menyelesaikan masalah apa, itu harus sudah dipikirkan sejak awal ya, desainnya, risetnya itu harusnya seperti itu. Bukan sekedar pokoknya riset dasar gitu dong, gak kepikiran riset terapannya, penerapannya nanti manfaatnya untuk apa ya, gak boleh. Itu baiknya seperti itu, baiknya gitu ya. Itu. Oke. Nah, kemudian ini bahasan yang terakhir ini terkait dengan apa yang disebut dengan etika ilmiah gitu ya. Jadi terutama terkait dengan riset, publikasi hasil riset gitu ya. Termasuk ketika kita mau uji coba eksperimen dalam konteks ya riset itu, penelitian gitu ya. Nah, itu etika ilmiah itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi etika ilmiah ini perlu kita pahami dulu gitu ya. Apa itu etika ilmiah? Yang dimaksud etika ilmiah di sini adalah ya intinya nilai-nilai dan norma-norma yang itu harus dijadikan pegangan oleh seorang ilmuwan dalam dia berkegiatan ilmiah, entah itu riset ataupun publikasinya gitu ya. Nah, kenapa sih etika ilmiah itu penting gitu loh ya?
Ini sebelum kesini mengapa dulu ya? Ya karena etika ilmiah itu kan terkait dengan ini ya, terkait dengan riset tadi loh, terutama riset ilmiah gitu ya. Jadi riset ilmiah itu dalam prakteknya ketika kita melakukan riset sangat mungkin ada, hampir pasti ya, pasti ada potensi, hampir pasti ada potensi dampak negatif dari riset kita terhadap siapa? Terhadap partisipan atau subjek penelitian kita. Yang itu kalau kita tidak aware gitu ya, kita tidak sadar, kita tidak memperhatikan itu, ya bisa jadi akhirnya penelitian kita itu kita lakukan dengan proses, dengan prosedur yang berdampak negatif, yang merugikan partisipan, dan itu kan bahaya gitu loh. Misalnya dalam psikologi sendiri ya, pernah gitu ya, yang perlu kita tanyakan juga, jadikan refleksi, ada yang namanya riset yang itu ya, yang punyanya pendirinya behaviorisme itu, misalnya si J.B. Watson itu ya, yang dia riset untuk membuktikan fobia pada anak gitu kan ya, bagaimana fobia itu terbentuk gitu kan ya, gitu. Terbentuknya dengan proses behavioristik gitu kan ya. Ya, dia melakukan eksperimen itu, anak kecil jadikan partisipan gitu ya, dengan perlakuan tertentu gitu kan ya, dia dibuat jadi fobia gitu loh. Nah pertanyaannya, menjadikan orang fobia, awalnya nggak fobia jadi fobia, itu kan sesuatu yang etis nggak sih gitu loh. Apalagi ini anak-anak gitu loh, etis nggak gitu loh. Bahaya nggak ini kan gitu ya, atau memang murni ini bermanfaat, nggak ada bahayanya kan itu ya. Nah itu dulu nggak dipertimbangkan gitu loh. Dan sekarang anaknya gimana gitu loh, itu nggak ada kejelasan gitu ya. Yang jadi korbannya si Watson ini gitu loh. Nah, itu gimana gitu loh. Bahkan kalaupun kita tidak mikir dampak negatifnya, kita mikir ini anak itu, anak yang dia belum bisa independen menyatakan sikapnya, mau atau enggaknya jadi partisipan. Nah itu dalam tanda kutip kan dia dipaksa gitu, dalam tanda kutip ya, walaupun atas persetujuan orang tua misalnya, tetap aja dia dalam tanda kutip dipaksa. Kalau dia mungkin sudah independen, dewasa, bisa bersikap, dia belum tentu mau itu. Nah itu etis gak kayak gitu gitu ya. Belum lagi bicara soal dampaknya itu tadi kan ya, bisa dibuat fobia loh, itu boleh tak kayak gitu? Masa etis sih kayak gitu? Coba kita pikirkan itu ya. Awalnya normal jadikan fobia, nah kan bahaya itu kan itu ya. Dampak psikologisnya itu gimana kan itu. Gitu. Jadi etika ilmiah itu menjadi penting, terutama karena ada potensi dampak negatif dari riset kita, resiko dari riset kita yang sifatnya negatif bagi partisipan, entah itu dampak dan resikonya itu secara fisik ataupun psikologis bagi partisipannya itu gitu ya. Jadi etika ilmiah itu sangat penting gitu ya. Nah prinsip-prinsip etika ilmiah itu secara umum ada tiga prinsip. Pertama, menghormati manusia, menghargai manusia sebagai pribadi, ya, sebagai individu manusia ya. Itu harus dihargai. Nah bentuk konkretnya adalah menghargai dari sisi informasi. Jadi partisipan itu berhak mendapatkan informasi, mendapatkan penjelasan yang lengkap terkait rencana riset kita gitu loh, kalau dia mau kita jadikan sebagai partisipan kita. Jadi di awal kita harus memberikan dia penjelasan yang lengkap tentang manfaat, resiko, termasuk reward yang mungkin dia dapatkan dari riset kita gitu ya. Dia harus dapat penjelasan yang lengkap gitu. Baru setelah itu kita tanyai dia gitu ya, apakah dia mau memilih untuk ya menjadi partisipan atau dia nggak mau jadi partisipan. Ya itu harus hargai gitu. Jadi kita kasih pilihan setelah penjelasan dulu gitu ya. Jelaskan dulu baru kemudian kasih pilihan. Nah itu.
dan dia berhak menentukan pilihannya dia sendiri, mau lanjut jadi partisipan atau nggak jadi, kan itu kan ya. Nah, itu prinsip penghormatannya itu seperti itu konkretnya gitu ya. Terus kemudian etika ilmiah juga harus memiliki asas manfaat gitu loh, jangan sampai mencederai gitu ya. Dan tidak berhenti pada ini ya, pada tidak mencederai saja, tapi juga harus bisa memberikan manfaat juga bagi partisipan. Manfaatnya apa? Dia dapat apa dari riset ini? Apakah misalnya risetnya tentang motivasi belajar, nah Anda akan mendapatkan manfaat berupa ini, pemahaman. Anda tahu gitu ya, kira-kira motivasi belajarnya tinggi apa rendah, dan bahkan tahu apa yang mengaruhi motivasi belajar Anda itu tinggi apa rendah. Nanti dikasih laporannya gitu ya, yang terkait dengan si partisipan ini. Anda itu termasuk kategori ini, yang harus Anda lakukan adalah ini gitu. Paling ada manfaat semacam itu. Baru kemudian setelah itu kita ngomong asas keadilan. Jadi prinsip yang ketiga ada prinsip keadilan. Ya dia sudah berkorban waktu sebagai partisipan ya, waktu, tenaga gitu ya, bahkan mungkin biaya gitu ya. Lah terus dia dapat apa? Itu soal keadilan. Dia dapat ucapan terima kasih saja kah? Atau juga kita kasih reward apa gitu ya, pulsa atau apa gitu kan ya. Nah itu harusnya setara gitu ya, apa istilahnya, sebanding lah dengan beban yang harus dia keluarkan untuk menjadi partisipan kita gitu ya. Itu juga harus dipikirkan gitu ya. Tuh. Nah, sehingga dari pembahasan ini terkait etika ilmiah itu ya, kita bisa memahami bahwasanya ya etika ilmiah itu sangat penting dan fungsinya sangat vital gitu ya. Jadi dengan etika ilmiah itu bisa kita buat gitu kan ya, dan kita fungsikan etika ilmiah ini sebagai apa, acuan untuk menjadi apa ya, rambu gitu ya, menjadi aturan, menjadi batasan gitu ya, rambu yang jelas gitu ya, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam konteks kegiatan ilmiah gitu loh. Gitu. Yang awalnya sebelumnya mungkin kalau sebelum ada etika ilmiah orang nggak aware gitu ya, nggak peduli bahkan ya, apakah nanti mencederai atau tidak, apakah ini menghargai orang sebagai partisipan atau tidak, apakah adil atau tidak, dia harusnya dapat apa, mungkin nggak ada yang aware gitu ya. Tapi setelah ini, setelah kita memahami bahwa ada etika ilmiah harus dipatuhi gitu ya, harus dipegang, maka nah menjadi acuan bagi kita sebagai ilmuwan dalam berkegiatan ilmiah itu untuk oh ya ini harusnya gini, ini boleh, ini nggak boleh, kan itu harapannya itu seperti itu fungsi etika ilmiah itu ya. Kemudian fungsi yang kedua ya mendorong pelaksanaan kegiatan ilmiah yang lebih baik gitu kan ya, dan tentunya menyesuaikan atau berlandaskan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai nilai kemanusiaan gitu kan ya. Dan terakhir tentunya etika ilmiah diharapkan bisa berfungsi sebagai alarm lah, warning lah, penyadaran lah gitu ya, bahwa ternyata yang namanya kegiatan ilmiah kita sebagai ilmuwan itu ada loh konsekuensinya, potensi konsekuensi, potensi dampak, potensi resiko negatif yang akan dialami oleh si partisipan, yang itu harus kita antisipasi sejak awal gitu ya, harus kita perhitungkan, kita pertimbangkan gitu ya. Intinya jangan sampai merugikan si partisipan gitu ya gitu. Jadi itu fungsi etika ilmiah yang kalau kita tidak concern etika ilmiah itu sejak awal, maka ya kita nggak peduli soal konsekuensi dari kegiatan ilmiah kita gitu ya. Dan itu bahaya gitu loh, bahaya terutama buat partisipannya, karena yang terdampak kan partisipannya tadi ya itu. Oke, saya kira itu bahasan kita hari ini. Harapannya kita bisa benar-benar memahami bahwasannya ya, yang namanya ilmu dan pengembangan ilmu itu ya ternyata tidak hanya soal apa yang ingin diketahui, apa yang penting untuk diketahui dan bagaimana metodenya, tapi juga soal apa manfaatnya, apakah ini
ada dampak positif negatifnya buat manusia, buat peradaban, buat dunia, buat alam gitu ya. Nah, ada kaitannya dengan soal-soal itu, dan di situ ada perdebatannya gitu ya, ada perdebatan, ada pro kontra gitu ya, terkait dengan hubungan antara ilmu dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, ilmiah juga gitu ya. Yang itu juga harus kita pertimbangkan gitu ya, terkait dengan pengembangan ilmu ini, ilmu apapun, termasuk mungkin psikologi misalnya gitu ya. Oke, itu bahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.